Kembali lagi di podcast ngasal. Lu tau kan betapa jengkelnya gue dari tadi. Podcast terus ke nggak ke record. Udah ngomong panjang-panjang. Terus ada podcast diganggu, ada podcast yang suara-suara aneh. I'm sorry. Emosional sekali gue hari ini. Yang penting semangat season 2 tetap ada dalam diri gue. Semangat untuk podcast kali ini lebih mantap daripada podcast season 1 mudah-mudahan. Selalu ditemani dengan kopi. Podcast ngasal season 2 gue akan bahas gimana caranya jadi orang bodo amat, gak peduli, dan orang yang cuek ya. Kalau cara jadi cuek itu lebih simpel daripada cara jadi gak peduli. Karena cuek itu istilah kata itu lu tuh masang antibody, masang perisai untuk lu tuh nggak mau tahu apa urusan orang, apa kegiatan orang, apa hal-hal yang dianggapnya penting tapi lu nggak ingin tahu, hal-hal rendah lu nggak ingin tahu, sampai kabar pun lu nggak ingin tahu. Itu orang cuek. Simple kan? Pokoknya berusaha untuk menutup segala celah untuk lu kepo. Gue tuh orangnya tuh dibilang cuek enggak, dibilang bodo amat enggak, dibilang nggak peduli ya. Kenapa gue nggak peduli? Karena ada beberapa hal ya yang buat gue tuh harus dengerin apa perkataan orang lain, dan ada beberapa hal yang gue itu gak usah nanggepin apa kalimat orang lain. Walaupun gue tuh orang itu istilahnya tuh sangat menguatkan argumen gue sendiri gitu, sangat menguatkan prinsip gue, tapi ada orang yang beberapa yang bertolak belakang sama prinsip gue, dan gue gak mau berdebati dia. Karena yang pertama itu buang-buang waktu. Yang kedua itu dia tuh nggak akan mau dengerin apa penjelasan lo, apa penjabaran lo tentang hal yang lo anggap benar, padahal salah. Enggak, hal yang lo anggap benar padahal emang benar, dan hal yang dianggap benar sama dia dan padahal itu salah. Dia nggak akan buka sedikit pun gitu buat memberi ruang lo untuk berbicara. Makanya gue cenderung sama orang kayak gitu mah udahlah, abain aja. Rata-rata orang itu pada berpikir gitu, gimana caranya gue tuh harus cuek, harus nggak peduli, harus bodo amat gitu. Sebenarnya bodo amat itu bisa terjadi karena lu itu hilangnya rasa respect sama orang lain gitu, hilangnya rasa empati sama orang lain, hilangnya rasa apapun. Karena empati itu bisa muncul karena adanya rasa respect, ya kan? Karena lu tuh respect banget sama orang, jadi lu ada empati. Tapi kalau nggak empati, lu akan cenderung bodo amat sama mereka, lu akan cenderung nggak peduli dan lain-lain. Tapi ada beberapa orang yang bilang nggak peduli, tapi dia tuh masih ada rasa untuk kepo, untuk ingin tahu, dan rasa untuk mengulik-ngulik. Ada yang kayak begitu. Malah ada orang yang bilang nggak peduli, tapi dia curhat sama orang yang dia pedulin. Dari gue ya, cerita gue aja, gue mau cerita. Waktu pas gue udah mulai ya untuk podcast pun masih ada orang yang menganggap bahwa dia tuh lebih jago, lebih profesional, dan lebih oke lah. Sampai dia tuh bilang podcast gue harus begini, harus begitu, harus lebih inilah, harus lebih itulah. Dia ngaku-ngaku ini, ngaku-ngaku itu, dan gue tuh ngajak dia podcast untuk sebagaimana gue memuliakan dia, tapi kurang pas aja gitu ketika dia tuh mengatakan podcast tuh naik karena siapa. Ini kayak istilah kata, dia tuh nggak ada peran dalam podcast, nggak ada peran dalam apapun, tapi itu mengklaim itu gue kurang begitu suka. Karena
dari antara talent-talent lain, dari antara bahkan foundernya tidak mengeklaim ini podcast dia loh. Ini podcast kita, kata founder. Dan dari situ tuh gue mulai berpikir gitu. Kalau selamanya gue tuh ngikutin apa kata orang, apa yang orang katakan gitu, gue nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa maju, nggak akan bisa memulai sesuatu bahkan yang lebih oke. Yang gue butuhin itu bukannya apa namanya cibiran atau yang lain, tapi gue tuh butuhnya adalah diri gue sendiri. Bagaimana diri gue tuh bisa menempatkan diri di mana yang ada pada tempatnya gitu, di mana gue harus mendengarkan, di mana gue harus diamkan gitu. Ada kalanya gue harus silence, harus bungkam. Ada kalanya gue harus speaking, berbicara. Anjing bahasa Inggris gue. Nggak tahu, bentar. Oke, kembali ke topik. Satu hal yang gue ngerasain keenakan gue, betapa enaknya gue sekarang ketika gue udah mulai mengabaikan apa kata orang lain, gue tuh udah punya prinsip dari zaman dulu, kebebasan dan perdamaian. Gimana caranya gue tuh bisa bebas dan gue tuh bisa damai dengan diri gue sendiri, bisa damai dengan orang lain. Dengan cara itu gue tuh nggak mau musik apapun yang mereka tuh anggap itu mungkin kurang begitu nyaman gitu, kurang begitu enak untuk dibicarakan. Karena freedom itu udah kebebasan lu tuh, jadi lu tuh akan bisa nyaring mana hal yang bisa lu denger gitu, mana yang bisa lu abain, lu tinggalin jauh-jauh, lu buang lah. Gue tuh diajarin sama nyokap gue, apapun kata orang itu kata orang, jadi nggak perlu didengerin. Dan itu kayak udah bekas banget di otak gue, udah jadi hal yang tanam dalam. Kata orang mau gak usah didengerin, yang penting kemauan. Bodo amat itu kayak model lu itu bisa membentengi diri dengan hal-hal yang orang lain sering lakuin gitu, hal-hal yang udah banyak orang lakuin. Itu kayak termasuk pembentengan diri lu aja sih. Hanya ini ngomong untuk sudut pandang gue ya, jadi kalau apabila salah ya maklum aja sudut pandang gue sendiri. Saking gak peduli gue sama perkembangan zaman tuh, gue tuh gak mau pakai baju branded, gue gak mau pakai sepatu branded, gue gak suka baju yang bermotif cukup alay. Bahkan sablonan baju gue tuh cuma gambar antara ada orang atau gambar apa, cuma yang segaris, gak yang berwarna. Karena cukup aneh gitu dan norak menurut gue. Gue tuh gak peduli banget sama perkembangan zaman ya. Orang lain blonde rambutnya sekarang, orang lain naik sepeda, gue gak peduli. Gue tetap ada dalam diri gue sendiri. Gue gak mau ikut-ikutan juga. Karena bersifat bodoh amat itu kayak apa namanya, menutup diri lu tuh untuk ikut-ikutan, untuk diri lu itu latah atau apapun lagi. Ya upaya yang sering gue lakuin ya dari hal itu adalah gue berusaha untuk menghindar dari mereka. Berlepas diri dari mereka, dan gue unfollow Instagram atau apapun dari orang yang seperti itu. Karena cukup membosankan juga kan ketika lo lagi buka Instagram, kita story dia muncul. Lo yang tadinya gak mikirin, jadi lo mikirin lagi. Jadi sifat bodo amat lu mah jadi pengagum rahasia gitu. Sifat gak suka lu jadi malah aja pengagum rahasia. Dan lebih membuat diri lu itu menghabiskan waktu untuk melihat hal-hal yang kurang begitu penting dari hidup lu. Oke, yang terakhir nih, lu tuh harus bisa menyaring mana yang penting buat lu, mana enggak.
mana yang lebih prioritas lu, mana enggak. Dan itu upaya paling gampang ya. Masa lu nggak tahu mana yang lebih penting buat lu, mana enggak? Aneh banget lu. Makhluk hidup macam apa yang tidak tahu apa yang penting mana yang enggak. Berusaha tuh nyaring tuh mana yang penting buat lu, mana enggak. Mana yang lebih oke buat lu, mana enggak. Itu muter-muter aja. Lumayan durasi 3 menit lagi kan. hmm. Ya dari situ ya. Kalau udah mulai bisa membedakan mana yang penting mana yang enggak tuh perlahan ya, tapi pasti, yakin gue pasti lu tuh mulai bisa bersikap bodo amat gitu kalau udah bisa menyaring. Karena menyaring itu ada upaya untuk diri lu itu menghindar dari satu hal ya yang gak lu suka, atau dari satu hal yang untuk lu batasi gitu. Lebih utamanya itu lu tuh masang target mungkin ya untuk komen Instagram. Gue berusaha untuk itu biar gue tuh lebih bersikap bodo amat sama perkembangan zaman, perkembangan elektronik. Malah elektronik itu kayak bikin kita itu pengen gitu. Sementara HP gue masih Xiaomi Redmi 4A yang cukup jadul dan terkadang gue banting-banting. Tapi gue nggak peduli orang lain beli HP apa enggak, karena kualitas HP sama-sama aja, tetap aja dipakai pada tempatnya buat teleponan, buat main game dan lain-lain. Tapi ada penyesalan karena gue tuh nggak nabung buat membeli HP. Betapa bodohnya gue ya. Malah gue tuh kadang-kadang itu lebih mementingkan hal yang gue butuhin daripada hal yang gue inginin. Banyak hal yang gue inginin gak gue lakuin, tapi hal yang butuh, padahal butuh ya itu udah berabad-abad gue beli, karena itu masih butuh untuk kedepannya gitu. Gue tuh sekarang tuh masih butuh namanya itu tempered glass yang belum mau beli. Tapi gue beli headset karena headset lebih butuh buat gue untuk podcast. Gue beli mic untuk podcast. Dan tempered glass itu kayak model hal yang bisa gue tunda gitu. Gue bisa tahu mana yang harus gue tunda, mana yang enggak. Daripada gue harus beli HP yang kemampuan tetap sama gitu, kebutuhan tetap sama. Intinya udah tahu kan. Yaudah itu aja sih.